Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Very good morning. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Pagi hari ini kita akan mendiskusikan topik yang pertama dari perkuliahan Inventory Management. Khususnya pada pagi hari ini saya ingin menunjukkan rencana pembelajaran kita selama satu semester ini, yaitu 14 kali pertemuan, hal-hal apa saja yang akan kita bahas atau diskusikan. Ya, yang pertama itu ini sudah terlihat, saudara ya. Kita akan mendiskusikan topik mata kuliah ini atau subjeknya. Subjek mata kuliah ini adalah manajemen persediaan plus praktikum. Betul ya, saudara sekalian? Betul, Pak. Betul ya. Oke. Pada hakikatnya mata kuliah ini akan membahas dan mempelajari mulai dari apa yang dimaksud dengan inventory, kemudian forecasting demand, kemudian akan dibahas inventory yang terkait dengan independent demand maupun dependent demand. Ya, yang independent demand itu ada model-model deterministik, kemudian discrete demand, kemudian juga ada juga yang probabilistik, sementara yang dependent demand nanti kita akan membahas tentang material requirement planning, distribution requirement planning, dan aggregate inventory control. Kita run 14 kali pertemuan. Nah, ini buku utamanya itu, anak-anak, ini saya tunjukkan ini. Wah, nggak apa-apa lah. Bentar ya, agak kurang jelas ya, kurang jelas. Nggak kelihatan. Ini bukunya itu adalah, ini ada judulnya itu ini, punya ya. Judulnya adalah Principle of Inventory and Material Management, yang dibuat atau dikarang oleh Tersin. Kalau yang Makridakis ini adalah khusus forecasting saja. Sebenarnya ada banyak e-book yang lainnya yang terkait dengan prinsip inventory, termasuk juga salah satu buku dari Prof. Senator tentang sistem inventory yang juga kita akan gunakan. Kita mulai membahas tuh nanti tentang inventory management itu apa, kemudian forecasting, kemudian model-model loading di sini ya, model-model loading, kemudian nanti selanjutnya akan dibahas tentang sistem produksi batch size. Di sini baru bicara tentang dependent demand, khususnya tentang material requirement planning nanti ya. Setelah itu distribution, aggregate inventory control, itu topik secara umum. Jadi 14 kali pertemuan, ini maksudnya 14 kali. 14 kali pertemuan ditambah dengan UTS dan UAS itu 2 kali, sehingga totalnya kita ada 16 kali pembelajaran di sini, di mana pembagiannya begini, saudara sekalian ya. 30% itu praktikumnya. Artinya ada nilai praktikum yang mesti saudara peroleh, yaitu dengan cara nanti mengerjakan tugas-tugas praktikum yang akan saya berikan untuk mata kuliah ini. Di samping ada UTS dan UAS, dan juga presensi lah. Ini tugas mandiri itu maksudnya nanti saya akan ganti dengan presensi saja. Presensi 10%, kemudian yang lainnya 30%. Ya. Nah, itu yang akan kita bahas selama satu semester ini. Kemudian bagaimana praktikumnya? Praktikumnya itu saya siapkan di bagian belakang itu ada assignment atau tugas yang nanti saudara kerjakan secara mandiri. Nah, nanti juga akan saya buatkanlah petunjuk untuk pengerjaan praktikumnya, supaya saudara juga bisa jelas mengerjakan praktikum itu ya. Baik, kita lanjut ke topik yang pertama. Sudah bisa dilihat, saudara, PowerPoint-nya? Bisa, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Nah, bahasa Inggrisnya tentu sekali
dari persediaan ini kita sebut sebagai inventory. Inventory management atau manajemen persediaan. Ini ada beberapa gambar ya menjelaskan tentang gambar inventory ini. Bisa kita lihat nanti di sini ada inventory management system yang menggambarkan ada physical inventory, ada store manager, ada POS ini kepanjangannya adalah point of sales atau titik penjualan barang-barang kembali. Kemudian juga ada inbound merchandiser ini ya, outbound merchandiser. Jadi ini artinya supplier. Supplier masuk, kemudian ada ditransfer juga ke outbound, ditransfer juga ke retail, begitu ya, ke retail barang-barang. Nah ini bidang-bidang yang terkait dengan inventory itu secara umum ada product inventory, ada product purchase yang dibeli, sales ya penjualan, ini tadi terkait dengan retail begitu ya, supplier, manager, customer, employee, product inventory, inventorinya sendiri, kemudian accounting, product experience, expiration, inventory status. Jadi inventory management itu mengontrol atau berkaitan dengan berbagai bidang. Nah, sementara yang slide yang di bawah ini nanti kita akan bahas pada, ini gambar yang bawah inventory manajemennya akan kita bahas pada slide berikutnya. Topik hari ini kita khusus membahas tentang inventory introduction atau pengantar tentang persediaan. Nah, untuk kita mendiskusikan persediaan atau inventory ini lebih lanjut, nah pertama kali saya ingin mengaitkan dulu dengan logistik begitu ya. Nah, mengaitkan dulu dengan logistik. Tentu sekali saudara-saudara sebelumnya sudah mendapatkan atau mempelajari mata kuliah logistik. Oke? Nah, saya ingin mendiskusikan dengan saudara apa itu yang dimaksud dengan logistik. Ya, sebelum kita diskusikan lebih lanjut, nanti kita akan lihat bahwa bagaimana kaitan antara inventory dengan logistik dengan supply chain. Oke? Nah, sekarang kita mulai dari Audi Fitri. Audi, silakan. Kalau logistik menurut Audi itu apa? Jasa. Jasa. Waktu dulu dipelajari di apa itu di tingkat di semester 1 kan ada dipelajari di semester 1 atau tingkat 1. Kan ada mata kuliah pengantar logistik. Nah, jadi yang dimaksud dengan logistik itu bukan jasa, ya bukan. Coba dilihat lagi apa yang dimaksud dengan logistik. Audi asalnya dari mana? Kota mana tadi? Mbak Audi. Audi bisa mendengar? Ya Pak, iya Pak. Dari mana asalnya? Putus-putus. Dari mana asalnya? Audi. Dari Bandung Pak. Dari Bandung. Bandung di mana tadi? Di Kiara Condong Pak. Oke, Kircon. Oke. Siapa yang bisa? Safira bisa? Apa yang dimaksud dengan logistik, Safira? Oh, logistik itu pengadaan bukan Pak? Maksudnya Pak? Itu bagian dari. Saya mau definisi logistik. Safira bisa, Safira? Safira? Ya, Pak. Yang lainnya sambil browsing ya. Saudara silakan browsing di internet ataupun materi saudara yang lalu. Apa yang dimaksud dengan logistik? Oke, silakan. Safira. Suatu barang ya, Pak, yang akan dikirimkan kepada konsumen. Oke. Yang lain bisa Rana sekarang. Rana. Apa namanya? Perpindahan barang dari satu titik asal ke ke titik akhir konsumsi gitu, Pak. Dan akhir konsumsi. Oke, sudah mulai mendekati ya. Baik. Kita lanjut ke Akbar.
Akbar, apa yang dimaksud dengan logistik? Logistik itu perpindahan barang ke ke kendaraan ke konsumen. Logistik itu. Oke. Nah, Kita loncat ke Fajar. Apa yang dimaksud dengan logistik? Pak, suatu ilmu pengetahuan atau ilmu seni dalam melakukan kegiatan penyimpanan, pemeliharaan, dan penyaluran, serta penghapusan beberapa barang atau alat tertentu. Ya, bagus. Salah satu definisi itu ya. Salwa, makanya saya minta saudara silakan browsing yang bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Salwa. Salwa. Ya, Pak. Logistik itu energi informasi dan sumber lainnya berasal dari produk, jasa, manusia ke pasar dengan tujuan mengoptimalkan penggunaan modal. Baik. Sofan Tahir, silakan. Logistik merupakan suatu ilmu seni atau ilmu penyimpanan, penyaluran, dan ilmu stok barang. Dan ilmu bela diri tadi ya. Banyak ilmunya tadi ya. Oke. Sekarang ke Sekina, Putri Sekina. Silakan Putri. Putri Sekina. Logistik adalah proses perencanaan, menerapkan dan mengendalikan yang efektif dan efisien dari aliran dan penyimpanan bahan baku, persediaan dan proses dan barang jadi yang terhubung dari informasi dari titik asal ke titik konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Bagus. Bagus. Nah, jadi saudara tadi sudah browsing, bagus. Itu jawaban dari Sekina tadi sudah bagus, gitu ya, mendekati dari definisi logistik. Atau mungkin Fadilah mau menambahkan, silakan Mbak Fadilah. Ingin menambahkan apa saja? Apa yang dimaksud dengan logistik? Logistik adalah manajemen perpindahan barang dari satu titik asal yang berakhir pada titik konsumsi untuk memenuhi permintaan tertentu. Baik, saudara itu kan, saudara semua adalah mahasiswa e-commerce logistik. Maknanya, kalau ada orang yang menanyakan tentang logistik, saudara harus bisa menjawab apa yang dimaksud dengan logistik. Ya, baik. Kita lihat definisinya ini. Saya mengambil definisi yang banyak di-refer atau diacu oleh berbagai buku atau berbagai orang, yaitu dari Council of Supply Chain Management Professional, CSCMP tahun 2021. Saudara bisa buka websitenya nanti. Kalau buka ya, gini, ketik Council of Supply Chain atau CSCMP, gitu, 2021. Maka akan ada definisi logistik. Saudara nanti catat ya, catat ini terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Nanti saya tanya sekali lagi ya. Saudara siapkan pulpen, saudara. Siapkan pulpennya. Oke. Kita diskusikan apa yang dimaksud dengan logistik. Karena saudara mahasiswa logistik, kalau ketemu orang menanyakan apa yang dimaksud dengan logistik, harus bisa menjawabnya dengan baik. Ya, coba. Logistik, kata-kata pertamanya, part of supply chain management. Bagian dari supply chain management. Sudah catat? Catat, ayo. Catat dulu. Bagian dari supply chain management. Sudah? That plans, implement, and control, yang merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan. Mengendalikan secara efisien dan efektif. Efisien, efektif. Sudah? Aliran maju dan aliran balik.
aliran maju dan aliran balik serta penyimpanan and storage of goods, serta penyimpanan barang. Penyimpanan barang. Ya. Oke. Koma. Pelayanan dan informasi yang berhubungan, information related information between, antara titik asal dan titik konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Memenuhi kebutuhan pelanggan. Oke, sekarang saya minta Grace bacakan bahasa Indonesianya. Logistik adalah manajemen perpindahan barang, bagian dari suplai manajemen. Ulangi. Enggak begitu tadi saya definisikan. Logistik adalah bagian dari suplai manajemen yang merencanakan supply chain management. Chain-nya kurang. Supply chain management yang merencanakan, mengimplementasikan dan mengendalikan secara efisien, efektif aliran maju dan aliran balik serta penyimpanan barang, pelayanan dan informasi yang berhubungan antara titik asal dan titik konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Ya, bagus. Jadi saudara, kuncinya pertama kali kalau ada yang menanyakan apa itu logistik? Logistik bagian dari supply chain management. Dia melakukan 3 hal logistik itu. Apa yang dilakukannya? Yaitu memanage pergerakan barang maju. Ini forward. Maju itu dari mana? Dari supplier sampai ke konsumen. Tapi barang itu ya bukan hanya maju, juga bisa balik, mundur. Kenapa barang itu mundur atau balik? Noval. Jadi kalau maju itu kan dari arah supplier sampai ke konsumen. Nah ini bisa balik, dari konsumen balik lagi ke arah hulu. Kenapa? Karena ada pengembalian barang, Pak, atau retur. Retur, bagus itu jawabannya. Jadi reverse. Ada balik karena rusak atau barangnya sudah habis masa pakainya, kan nanti kan akan didaur ulang. Nah, tapi barang itu bukan hanya mengalir terus. Tidak mungkin kan barang jalan terus begini. Pasti barang itu ada apa, Noval? Selain jalan dia, apakah barang bisa jalan terus tuh? Jalan nggak berhenti-berhenti. Noval. Ya, Pak. Bisa nggak barang itu jalan terus nggak berhenti-berhenti? Enggak, Pak. Jadi dia harus juga disimpan. Storage. Simpannya di mana, Noval? Di gudang, Pak. Di gudang. Nah, oke ya. Nah, itu goods itu barang. Pertama, logistik itu bagian dari supply chain yang memanage secara efisien dan efektif pergerakan barang maju maupun mundur serta penyimpanan barang. Jadi barang itu bergerak dan disimpan. Yang kedua adalah terkait dengan pelayanan-pelayanan di bidang logistik. Apa aja pelayanan di bidang logistik, Salwa? Misalkan mau terjadi pembelian barang dan sebagainya, itu perlu pelayanan apa? Misalkan. Sebutkan pelayanan, Salwa. Pelayanan apa? Ya, Pak. Silakan. Kenapa, Pak, tadi? Ya, makanya konsentrasi dengerin. Apa servis dalam bidang logistik? Suara saya itu dengar nggak? Terdengar nggak? Dengar, Pak. Nah, apa pelayanan dalam bidang logistik? Misalkan pelayanan apa? Apa sih namanya tuh, Pak?
antara pembeli dan penjual. Apa pelayanan misalkan customer service, pelayanan pelanggan. Ya, customer service. Ya, Pak, betul. Pelayanan apa lagi nanti? Sebelum transaksi, pada saat transaksi, sesudah transaksi mungkin ada komplain pengembalian barang. Pada saat transaksi kan ada order, ya. Nah, sebelum transaksi itu ada order barang, kemudian pada saat transaksi pengiriman barang, ya, pelayanan-pelayanan, dan termasuk pelayanan-pelayanan dari logistic service provider. Nah, sekarang Anindita, information. Apa informasi dalam bidang logistik yang berkaitan dengan kegiatan logistik? Informasi apa? Yang lain sambil mikir ya. Nanti saya tanya. Informasi, kalau di bidang logistik informasi apa aja? Coba, banyak sekali. Cepat jawabnya. Informasi apa aja? Coba siapa yang bisa? Soalnya kan sering belanja dengan e-commerce, masa nggak tahu? Ada informasi banyak. Numerasi, Pak. Apa? Numerasi. Nggak dengar Informasi apa? Numerasi, Pak. Nggak dengar saya. Numerasi itu apa? Numerasi. Yang lainnya aja lah. Rana bisa jawab nggak, Rana? Informasi apa saja? Informasi apa? Kode pembayaran, Pak. Kode pembayaran. Terus apa lagi? Rana. Pak Is. Ini barang bergerak. Informasi pengiriman barang bukan, Pak? Barang bisa. Apa lagi? Informasi transaksi tanggal. Terus, informasi apa lagi? Kalau misalkan tadi ya, siapa yang jawab nih? Pak Is ya. Misalkan browsing di marketplace, itu informasi apa aja yang dapat dari situ? Di marketplace, coba. Pak Is. Pak Is. Kalau browsing, kalau di marketplace pasti yang ketemunya toko, Pak. Oh ya, apa isinya itu? Informasinya apa aja? Tentang barang-barang yang dijual. Terus, apa lagi? Spesifikasi barang, Pak. Spesifikasi barang, bagus. Terus, lanjut. Saya namain, Pak, barang yang ready sama barang yang sold. Bagus. Terus, lagi. Ketersediaan barang, Pak. Ya, terus, lanjut. Yang paling penting tuh, saudara. Juga selain itu. Call center-nya, Pak. Yang lainnya lagi. Cargo tracking-nya. Yang lainnya lagi, yang penting belum disebutkan ini. Electronic data interchange. Harganya yang lainnya. Harga barang, Pak. Itu tuh, harga barang. Belum sudah sebutkan, harga barang atau price-nya. Kemudian terkait dengan price, informasi tentang apa? Ada distribusi. Diskon nggak? Nah, diskon apa tidak? Provider yang ngirimnya siapa? Nah, itu aja informasi semua itu. Bagian logistik. Ya, kalau di gudangnya sendiri macam-macam. Informasi status barangnya berapa jumlahnya, disimpan di mana, lokasinya ya. Barang mana yang rusak, mana yang bagus ya. Nah, itu semuanya informasi semuanya. Tentang barang-barang itu. Oke. Nah, intinya secara cepat ya kalau kita bilang logistik apa? Logistik bagian dari supply chain yang memanage aliran dan penyimpanan barang. Pelayanan, informasi dari titik asal ke titik tujuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Coba Pak Is jawab apa itu namanya, definisikan tadi logistik. Tidak boleh lupa ya. Coba tadi yang saya singkat aja. Logistik bagian dari supply chain management yang memanage
memanage aliran dan penyimpanan barang. Terus pelayanan. Makanya dicatat. Kalau saudara nggak bisa ingat. Dan saya malu nanti kalau saudara itu ditanya orang tidak bisa menjawab tentang logistik. Mahasiswa logistik Poltekpos ditanya logistik tidak tahu. Begitu. Makanya kalau saudara itu tidak bisa mengingat dengan baik dicatat. Saya kan sudah suruh catat tadi. Coba ulangi Anindita. Siti, coba. Bagian dari supply. Ya. Bagian dari supply chain, manajemen yang merencanakan, mengimplementasikan, dan mengontrol perefisienan, perefektifan, aliran maju dan mundur, pelayanan, serta information antara Ada satu yang tertinggal. Aliran dan penyimpanan. Penyimpanan, pelayanan, dan informasi antara makanya saya suruh tulis supaya saudara itu jangan ngarang-ngarang. Ini kan bahasa Inggris saudara tidak bisa terjemahkan. Ya. Nah, ini bisa nulis nggak anak-anak ini semuanya? Bisa? Bisa nulis nggak? Coba ditulis sekali lagi. Tulis lagi. Kalau saya tanya harus tinggal baca cepat begitu ya. Nah, terus dihafalkan. Sudah ditulis? Indri bisa nulis sudah? Indri sudah ditulis? Sudah, Pak. Nah, coba dibacakan. Ingin dengar saya. Bagian dari supply chain management yang merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan secara efisien dan efektif aliran masuk dan aliran balik, serta penyimpanan barang, pelayanan, dan informasi yang berhubungan antara titik asal dan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, begitu kan, lancar kan? Begitu ya. Oke, bagus. Jadi kalau intinya saja, Indri coba kalau Indri kan ini kan terlalu panjang. Jadi logistik itu menangani 3 hal ya Indri ya. Pertama apa yang ditanganinya? Yang di manage-nya adalah apa Indri? Masih mute. Penyimpanan barang. Bukan hanya penyimpanan. Yang di manage-nya aliran dan aliran masuk dan aliran balik. Begini aja. Aliran dan penyimpanan barang. Catat ya. Jadi logistik memanage aliran dan penyimpanan barang. Kedua, menangani pelayanan, Pak. Ketiga, menangani informasi. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, minimal itu saudara bisa definisikan logistik. Bagian supply chain management yang menangani atau memanage ya aliran dan penyimpanan barang, pelayanan, informasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Minimal poin intinya itu dapat. Oke? Semuanya sudah bisa? Nanti kalau saya tanya lagi harus bisa menjawab gitu ya. Intinya ya. Minimal intinya, kalau tidak panjang menjawabnya, intinya bisa. Ada pertanyaan, saudara, tentang logistik itu apa? Jelas ya, ini definisi logistik. Jadi dia bukan hanya barang ditanganinya, pelayanan dan juga informasi. Untuk apa tujuannya? Tujuannya untuk apa, Alif? Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Saya, Pak. Ya. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Ya, Bang. Coba Alif sebutkan apa kebutuhan konsumen. Kebutuhan Alif apa sebagai konsumen? Sebutkan. Sebagai konsumen kebutuhan saya, Pak. Kalau Alif memesan barang gitu ya, apa kebutuhan? Ya. Pingin apa? Ini Pak, barangnya, terus barangnya gimana? Pinginnya barangnya apa? Pengennya barangnya ya terpacking dengan rapi gitu. Oke, packing rapi. Terus sesuai juga yang dengan yang dijual. Kualitasnya berarti bagus ya? Kualitasnya bagus ya.
Terus apalagi yang inginkan lagi? Harga Harganya yang terjangkau. Terjangkau atau kompetitif. Terus lagi Ya. price-nya. Terus Delivery-nya, pengirimannya ya yang cepat biasa aja sih, jangan terlalu lama juga. Ya. Tepat waktu, reguler. sesuai janji ya. Ya. Tepat waktu ya. Ya. Minimal kan itu yang diinginkan. QCD, quality-nya bagus, cost-nya yang murah, dan delivery-nya tepat waktu, itu kan yang diinginkan pelanggan. Betul nggak? Ditambah nanti packing-nya bagus. Ya kalau packing bagus dan sebagainya supaya dia menjamin tidak rusak, begitu ya. Nah, kalau kita komplain bisa cepat ditangani, begitu kan? Nah, ada banyak keinginan pelanggan. Minimal tadi quality, cost, and delivery-nya tepat waktu dan tepat tempat kirimnya, jangan salah kirim. Begitu kan? Place-nya. Oke, itu keinginan pelanggan. Logistik harus bisa memenuhi keinginan pelanggan. Oke? Clear ya? Nah, itu baru kita bicara tentang logistik. Sekarang berikutnya itu saya mau tanya begini. Logistik ada aktivitas-aktivitasnya. Coba, siapa yang bisa jawab? Siapa bisa jawab ya? Aktivitas logistik itu dibagi dua bagian, dua kelompok. Apa saja kelompok itu? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Akbar bisa jawab. Logistik itu, aktivitas logistik dibagi dua kelompok. Kelompok pertama kita sebut sebagai, ada yang bisa jawab? Ayo langsung jawab kalau ada yang bisa. Inbound, outbound, bukan Pak. Oke, siapa yang jawab dari barusan? Coba sebentar. Ya, silakan Salwa. Yang jelas ngomongnya. Ya, inbound dan outbound, bukan Pak? Bagus. Itu jawabannya. 100 untuk Salwa. Jawabannya adalah inbound logistik dan outbound logistik. Ya, kita bagi dua kelompok. Inbound logistik dan outbound logistik. Bahasa lainnya material management atau physical supply. Sebelah kanannya adalah outbound logistik atau physical distribution. Inbound logistik itu apa? In artinya kalau kita lihat nih perusahaannya di tengah-tengah, plan atau plants ya, plants atau operation atau focal company. Dalam rangka untuk perusahaan ini bisa memproduksi barang, maka dia butuh barang sumber daya untuk memproduksinya. Begitu kan Salwa? Misalkan sebutkan pabriknya satu Salwa. Sebutkan aja satu pabrik. Pabrik apa misalnya? Jasa langsungnya kayak JNT, kantor pos, kayak gitu Pak. Pabrik. Coba sebutkan sebuah pabrik. Satu aja pabrik. Cepat aja. Pabrik apa? Pabrik sepatu. Oke, pabrik sepatu. Untuk memproduksi sepatu, apa yang dibutuhkan Salwa? Jangan dimatikan dulu kalau lagi komunikasi. Nah. Iya Pak. Dibutuhkan apa? Dibutuhkan bahan untuk pembuatan sepatunya seperti sol. Bagus. Terus kulit. Lem ya. Talinya. Tali sepatu mungkin ya, paku, begitu ya Salwa ya. Ada banyak kan? Ya, dibutuhkan ya, termasuk mesin-mesin begitu ya. Nah, kan itu kan perlu dibeli. Karena perusahaan tidak memproduksi lem. Dia memproduksi sepatu. Begitu kan? Nah, inbound logistik itu kaitannya untuk pengadaan atau pembelian sumber-sumber atau resources yang dibutuhkan untuk memproduksi barang ini. Inbound. Nah, dari mana dia beli? Dari supplier. Gitu kan? Oke. Nah, apa aktivitasnya? Aktivitasnya baca di sini. Coba Indri baca aktivitasnya. Ini yang saya tunjukkan.
Jadi kalau barang sudah dibeli, maka dari supplier barangnya akan dikirim, begitu kan? Namanya pakai apa ngirimnya nih? Nih. Transportation, Pak. Pakai transportation. Jangan dimatikan dulu, Indri. Jangan matikan dulu. Nah, transportation. Terus barangnya disimpan di dalam persediaan. Namanya apa ini, Indri? Inventory maintenance. Inventory maintenance. Inventory maintenance. Di-maintain inventory itu di gudang supaya jangan rusak. Ya. Kemudian sebelum barang dibeli itu maka barang mesti dilakukan ini. Order processing. Order processing. Order processing. Jadi pemesanan barang. Pesan dulu kan? Nah, berikutnya aktivitas pembelian itu bahasa Inggrisnya adalah baca di sini. Acquisition or purchasing or ulangin. Acquisition, purchasing or procurement. Nah, anak-anak ya, ini istilah-istilah logistik ini harus apa? Acquisition atau akuisisi, namanya itu akuisisi itu kan membeli, begitu ya, atau purchasing, purchase, or procurement, pembelian. Jadi purchasing itu pengadaan, purchase itu pembelian, procurement itu pengadaan. Oke. Kemudian barang-barang itu kan dikirim dari supplier ke kita supaya jangan rusak, maka baca Indri. Harus diapain? Protective packaging. Nah, protective packaging. Saudara-saudara beli barang-barang e-commerce kan juga di protective packaging. Pakai bubble wrap dan sebagainya ya. Supaya barangnya aman sampai ke tempat tujuannya. Jangan rusak. Ya. Oke. To protect the product to be fail atau reject gitu ya. Barang-barangnya disimpan di mana, Indri? Di warehousing. Warehouse. Di dalam warehousing barang dipindahkan antara satu tempat ke tempat lain, namanya destinasi. Baca. Material handling. Material handling itu artinya memindahkan barang dari satu lokasi di gudang ke lokasi yang lain. Pakai apa, Indri, memindahkannya biasanya? Kurir. Di dalam gudang. In warehouse. What the equipment or tool we use to handling one side to another side in warehouse. What equipment? Apa peralatan? Equipment or tools or maybe machine. Apa contohnya? Forklift. Pakai forklift kan? Nah, bisa pakai forklift atau pakai hand pallet yang didorong. Ya kan? Hand pallet atau juga bisa diangkut sendiri. Manual. Oke, atau pakai robot. Begitu ya. Atau pakai crane. Atau pakai dia jalan sendiri yang pakai safe belt itu apa? Tahu nggak namanya? Conveyor. Iya kan? Nah, itu semuanya material handling equipment. Dan semuanya ini mesti didata. Begitu ya. Namanya apa, Indri? Information maintenance. Oke. Nah, sekarang saudara bisa lihat sekarang. Nah, sekarang saya pindah ke Solahuddin. Afif ya. Coba lihat topik mata kuliah kita itu ada di mana? Topik mata kuliah kita ya logistik apa ya? Bukan, mata kuliah kita ini sekarang bukan logistik. Subjek mata kuliah kita ini apa nih? Kamu belajar mata kuliah apa ini dengan saya ini sekarang? Tentang mata kuliah apa namanya? Nggak tahu. Kita belajar mata kuliah apa ini? Persediaan.
Nah, Tahu Pak, tahu. Tadi di mute. Hah? Persediaan stok tentang Bahasa Inggrisnya. Persediaan teh. Inventory. Inventory. Sekarang lihat nih di mana inventorinya. Maka konsentrasi lihat di sini. Jangan goyang-goyang kamu. Ya. Lihat. Di HP soalnya Pak, dipegang. Di mana ini? Coba lihat. Yang mana? Inventorinya di warehouse Pak. Bukan. Di sini ada tulisannya. Coba baca. Inventory maintenance. Nah, jadi di sisi inbound ada aktivitas inventory. Oke ya, Vip ya. Nah, nanti kan ini barang-barang tadi yang dipesan itu, ini kan aktivitas. Afif punya pabrik sepatu, beli barang-barangnya. Ini kegiatannya. Itu kita sebut sebagai logistic activity inbound. Ya, aktivitas logistik di inbound. Setelah barang bahan bakunya ada di pabrik Afif, kemudian bahan bakunya diapain? Barang bakunya kalau udah nyampe pabrik-pabrik diproduksi Pak. Diproduksi kan? Diproduksi Iya. jadi apa? Kalau pabrik jadi sepatu jadi sepatu. Nah, sepatu. Setelah jadi sepatu, kemudian sepatunya akan distribusiin ke yang lain Pak. Diiniin. Bagus. Jangan diiniin, didistribusikan. Didistribusikan ya. Didistribusikan ke customer. Oke? Customer. Itu namanya apa? Aktivitas mendistribusikan barang tuh. Ini. Outbound logistik. Oke ya. Mendistribusikan barang dari pabrik ke konsumen namanya outbound logistik. Kalau inbound logistik tadi apa? Aktivitas inbound logistik aktivitas di dalam yang apa sih namanya tuh? Material manajemen. Oke, saudara catat ya. Kalau punya pulpen dicatat ya. Inbound logistik adalah aktivitas untuk mengadakan sumber daya material untuk kebutuhan produksi. Aktivitas mengadakan atau membeli, boleh juga. Aktivitas mengadakan atau membeli sumber daya untuk kebutuhan produksi. Kan ini kan dibeli nih. Lihat nih kursor saya. Dari kiri. Ya, ini kan dari kiri ke kanan. Nih, dari sini ke sini. Kan dibeli kan, Pip? Iya, Pak. Apa yang dibeli tadi? Ini barang yang diandalkan oleh sumber daya. Yang dibeli kan macam-macam tadi ya. Iya. Setelah barang dibeli diproduksi, jadi finish, kemudian barangnya didistribusikan kepada customer. Ini kegiatan mendistribusikan itu ini kegiatannya. Coba baca kegiatannya. Ada transportation. Terus? Inventory maintenance. Terus? Order processing. Betul. Product schedule. Schedule itu artinya menjadwalkan pengiriman barang. Ya. Terus? Protective packaging. Warehousing. Material handling. Dan information maintenance. Jadi aktivitas di kiri, di kanan hampir sama. Kecuali di kiri itu ada pembelian, di sebelah kanan pengiriman barang. Di sebelah kanan tidak ada pembelian karena dia ngirim barang. Nah, mata kuliah kita itu ada di mana saja? Apakah hanya di inbound saja, atau di outbound saja, atau di dua-duanya? Alif. Keduanya, Pak. Jadi topik mata kuliah kita itu ada di inbound dan outbound logistik. Jadi inventory yang kita pelajari itu ada di inbound, ada di plants-nya sendiri, di pabriknya. Karena disimpan juga dipakai kan barangnya di pabrik. Dan juga ada di sini, di channel-nya di sini, di outbound logistiknya. Nah, jadi inventory itu penting karena merupakan aktivitas kunci di dalam logistik. Ya, jadi mata kuliah kita ini penting, aktivitas kunci di dalam logistik. Paham ya?
Nah, saya kasih ruang lingkup ini supaya saudara tahu bahwa konteks mata kuliah yang sedang kita bahas dalam konteks logistik, ini konteksnya. Dia merupakan bagian activity inbound maupun outbound logistik. And also our inventory available in manufacture. Ya. Nah, kenapa available in manufacture? Because we want to use the inventory to produce the product. Untuk memproduksi barang. Butuh inventory. Begitu. Jadi inventory itu ada di sepanjang supply chain. Oke, sekarang saya ingin tunjukkan lebih lanjut. Ini gambar. Nah, ini saya Fatur ya, Fatur. Ini gambar apa, Fatur? Gambar apa? Fatur, coba konsentrasi. Kamu ngelamun ya? Iya, Pak. Bentar, Pak. Networking organisasi, Pak. Organization. Organization. Jawabnya bukan. Bukan. Oh, supply chain, Pak. Ah, bagus. Ini kalau anak-anak semua lihat gambar ini, langsung jawab supply chain. Jawabnya. Tidak pakai manajemen. Ini adalah supply chain. Begitu ya? Supply chain. Kalau ngelihat gambar seperti begini, terdiri dari ada supplier, ada manufacturer, ada warehouse distribution center, ada customer, ada gambar jaringan-jaringan seperti ini. Ini namanya supply chain. Atau rantai pasok. Bahasa Indonesianya ya. Oke? Nah, apa itu supply chain? Apa itu supply chain? Kalian. Di dalam supply chain ada aktivitas logistik ini. Ini misalkan ini manufacturer nih. Kan ini kan ada inbound, ada outbound-nya. Manufacturer ya. Nah, nanti di sini ini supplier ini. Supplier itu ada inbound, ada outbound-nya juga. Warehouse ini ada inbound, ada outbound-nya juga. Pelanggan ada inbound, ada outbound. Kan nanti kan dibuang barangnya juga kalau sudah sisa begitu ya. Nah, jadi karena itu tadi kita definisikan logistik ini bagian dari supply chain. Ya kan? Kenapa? Karena di dalam supply chain ada aktivitas-aktivitas logistik inbound dan outbound. Nah, supply chain itu sendiri apa? Sudah catat ini definisinya. Atau kalau sudah download nanti tinggal ditulis itu. Jadi supply chain itu, saudara ya, networking organization, jejaring organisasi. Dah, catat? Coba, nanti saya tanyain itu. Bedanya logistik, supply chain. Apa bedanya? Ya kan? Saya catat. Supply chain adalah jejaring organisasi yang terdiri dari supplier, manufaktur, distribution center, dan customer yang bekerja sama, dah, saudara, yang bersama untuk mengalirkan dan mentransformasikan barang, informasi, dan uang. Sudah catat? Barang, informasi, dan uang. Oke, sudah catat? Sudah. Coba Naufal bacakan. Supply chain adalah jejaring organisasi yang terdiri dari supplier, manufaktur, distribution center, dan customer yang bekerja sama untuk mengalirkan dan mentransformasikan barang, informasi, dan uang, Pak. Bagus. Itu ya kalau ada orang nanya, apa yang maksud dengan supply chain? Jawabnya adalah 4-3. 4 itu apa? Supply chain terdiri dari jejaring organisasi 4. Apa 4 itu? Tadi Novel. 1,
Satu apa, Noval? Satu supplier, Pak. Dua? Manufaktur. Tiga? Distribution center. Empat? Customer, Pak. Ya. Tiga hal yang dilakukannya. Satu, mengalirkan dan mentransformasi. Satu, mengalirkan dan mentransformasikan barang, informasi, dan uang. Jadi supply chain 4-3 ngapalinnya. Gampang kan? Kebayang ke kita. 4. Ada 4 organisasi, ada 3 hal yang di-minute dia. Ini ada gambarnya ini. Jadi kalau saudara lihat itu gambarnya yang di-minute apa aja? Informasi satu. Dari hulu ke hilir. Kemudian produk juga bergerak dari hulu ke hilir. Karena kalau baliknya itu kan ada produk yang jelek ya. Uang. Kalau uang mengalir dari hilir ke hulu. Sebelah kanan itu hilir, hulu. Nah, istilah di dalam supply chain, kalau di dalam logistik, inbound, outbound. Masuk, keluar. Kalau di dalam supply chain, karena dia panjang, ini mulai dari supplier, jadi ada banyak organisasi. Kalau logistik kita cuma perhatikan satu organisasi. Ini, satu perusahaan. Ada inbound, ada outbound. Tapi kalau supply chain, kita perhatikan banyak perusahaan. Mulai dari hulu ke hilir. Maka di sebelah kiri ini namanya apa? Akbar, sebelah kiri ini namanya apa ini, Akbar? Apa, Pak? Coba nih tulisannya nih, baca nih. Sebelah kiri ini apa? Baca. Upstream. 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 Bahasa Indonesianya apa, Akbar? Ini di kepala nih, hulu. Oke? Jangan dimatikan dulu, Akbar. Jangan di-mute dulu. Coba kita diskusikan. Upstream, bahasa Indonesianya hulu. Ya. Jadi hulu supply chain namanya upstream. Hilirnya namanya nih, sebelah. Baca, Akbar. Enggak kelihatan, Akbar? Hah? Downstream. Bukan. Baca yang benar ini. Masa tulisan yang nggak kebaca ini? Downstream. Down. Downstream. Ulangi. Ya, Pak. Ulangi. Downstream. Ya. Upstream and downstream. Downstream itu bahasa Indonesianya adalah hilir. Hilir, ya. Nah, hilir. Hulu dan hilir supply chain. Upstream and downstream. Oke. Noval, kalau di logistik tadi apa istilahnya? Di sebelah kiri namanya apa? Noval. Upstream, Pak. Upstream. Logistik. Kalau di logistik. Kalau logistik di sebelah kirinya namanya apa? Ini pabrik kan? Sebelah kirinya apa? Supplier, Pak. Bukan. Inbound, Pak. Nah, bagus. Inbound. Sebelah kanannya? Outbound, Pak. Nah, kalau supply chain sebelah kirinya? Supply chain sebelah kirinya upstream. Sebelah kanannya? Sebelah kanannya downstream, Pak. Nah, itu istilah itu harus anak-anak tahu. Saya harus tahu. Kalau logistik inbound, outbound. Kalau supply chain upstream, downstream. Ya, jangan kebalik supply chain nanti inbound, outbound. Salah. Terminologi inbound, outbound dipakai di logistik. Kalau di supply chain upstream, downstream. Begitu. Hulu, hilir. Kenapa? Karena dia panjang. Mulai dari supplier sampai ke sini. Masing-masing aktornya ini atau partnernya ini punya inbound dan outbound. Contoh di sini misalkan nih, pabrik di kirinya inbound, kanannya outbound. Karena itu tadi logistik bagian dari supply chain. Ya, di dalam supply chain ini mengalir apa? Barang. Barang itu yang inventory ini yang mau kita bicarakan. Information and money. Nah, terkait dengan mata kuliah kita itu, barang itu mengalir, ini lihat ini.
dari upstream, ya Noval ya, coba lihat. Barang, kalau dari upstream itu bahan apa? Bahan baku kan, atau bahan mentahan? Mengalir, diproses, jadi finish good, sampai masuk di sini, sampai ke customer, dipakai. Jadi misalkan kita beli minuman dalam kemasan, terus botolnya di gimana ya Noval? Botolnya. Botolnya diapain? Noval. Botolnya diapain? Maaf, Pak. Ya. Maksudnya Kan airnya diminum. Botolnya ya. diapain? Oh, botolnya didaur ulang, Pak. Ya, dibuang kan? Dibuang sama Dibuang. pelanggan, diambil oleh pihak lain, dikirim lagi ke kiri sini kan? Ngalir lagi kan? Nah, sampai diproduksi kan? Diproduksi jadi barang apa nggak tahu, ini kan sampai ke suppliernya, nanti suppliernya masukkan lagi ke pabrik, macam-macam. Bisa jadi karpet, bisa jadi bahan aspal, bisa jadi bahan tekstil, dipakai lagi orang. Nanti barangnya, baju-baju bekas dibuang, ya mungkin nanti untuk apa lagi gitu, diproduksi lagi sampai hancur begitu barangnya kan. Nah, jadi mengalir dalam supply chain barang itu dari mulai bahan baku. Itulah topik kuliah kita. Inventory itu berkaitan dengan barang-barang yang mengalir di dalam supply chain ini. Barang yang kita diskusikan. Jadi inventory itu terkait dengan barang, bukan jasa. Kalau jasa tidak bisa diinventory. Ya, jasa tidak bisa diinventory. Contoh, coba Tahir. Tahir ini kasih contoh jasa itu apa, Tahir? Contoh jasa. Jasa apa? Jasa apa? Misalnya tukang bangunan. Tukang bangunan, jasa ya. Jasa apa lagi? Admin. Apa? Admin. Ya. Nah, terus apa lagi? Jasa apa lagi? Sektor jasa. Sektor jasa. Yang kerja di pabrik, Pak. Jasa kerja. Ya, pekerja jasa. Yang lainnya, jasa apa lagi? Bisnis jasa. Bisnis jasa. Jasa apa? Banyak. Biro jasa, Pak. Ya, biro jasa apa? Biro jasa jodoh atau biro jasa apa? Itu Pak yang buat ngurus STNK gitu maksudnya ya? Iya, ngurus STNK. Nah, bagus. Jasa. Jasa apa lagi? Jasa apa lagi? Banyak tuh. Banyak. Kurir, Pak. Jasa apa? Kurangi? Kurir. Bagus. Jasa kurir. Bagus. Terus apa lagi? Jasa apa lagi? Dalam bidang pendidikan, Pak, mungkin dosen atau pendidikan. Bagus. Jasa pendidikan. Terus jasa bidang kesehatan ya, Pak. Terus apa lagi? Kalau uang, jasa apa? Bank, Pak. Perbankan. Nah, itu semua jasa, kegiatan jasa tidak bisa disimpan. Jasa, misalkan jasa tadi, jasa kesehatan, tidak bisa disimpan karena tidak ada bentuk tangible, bentuk fisik. Yang bisa diinventory ini adalah yang tangible, yang ada produknya, yang ada barangnya. Barangnya bisa dipegang begini. Nah, jasa tukang cukur. Ya, Sopan, Tahir pernah cukur nggak itu? Pernah, Pak. Iya, itu rambutnya sudah gondrong belum dicukur ya. Ya, kalau cukur bisa disimpan nggak di inventory jasa cukur? Nggak bisa. Nggak bisa kan? Kapan-kapan butuh cukur diambil jasanya, nggak bisa. Harus datang ke tukang cukur. Nah, itu jasa tidak diinventory. Yang kita inventory ini kita bicara tentang produk atau barang. Oke? Jelas ya? Ada yang mau tanya nggak dulu sampai di sini? Kaitan antara logistik, supply chain. Jadi logistik bagian dari supply chain. Gitu kan? Ini sudah ada gambarnya. Logistik bagian dari supply chain. Ya? Nah, inventory adalah barang-barang yang bergerak di sepanjang supply chain. Inventory ada di inbound dan outbound logistik. Inventory ada di sepanjang supply chain, mulai dari upstream sampai downstream, balik lagi ke upstream, ada inventory. Nah, ini barang bergerak semuanya di sini nih. Oke? Objek yang mau digerakkan itu barang.
Jadi di dalamnya juga dibantu oleh information, uang, pelayanan, gitu. Supaya barangnya itu bisa bergerak. Oke? Nah, baik. Kita lanjutkan. Sekarang perbedaan dengan supply chain management, intinya, kalau ada kata-kata manajemen, maka dia ada metode atau approach disebut. Metode yang digunakan, SCM is the set of approach used to efficiently integrated supplier, manufacturer, warehouse, and store so that merchandise is produced and distributed at the right quantity, to the right location, at the right time, in order to. Tujuannya ini agar to minimize system-wide cost, while di samping itu juga satisfying, memuaskan, atau memenuhi service level required. Jadi di dalam supply chain itu, selain ingin meminimasi total ongkos dari hulu ke hilir, juga ingin memenuhi tingkat pelayanan kepada konsumen. Oke, ya supply chain management. Jadi metode yang digunakan untuk apa? Mengintegrasikan, menurut definisi dari Council of Supply Chain, mengintegrasikan, ya, mengintegrasikan, misalnya supply chain, integrasi dari hulu sampai ke hilir. Itu diintegrasikan. Juga melakukan coordination. Jadi kalau kita baca dari Council Supply Chain Management is an integration function with the primary responsibility. Nah, jadi supply chain management itu adalah mengintegrasikan fungsi-fungsi utama yang bertanggung jawab for linking major business function, yang bertanggung jawab untuk menghubungkan bisnis-bisnis, fungsi-fungsi bisnis, and business process dan proses-proses bisnis within, antar, dan across company into the cohesive and the high performance business model. Jadi intinya, esensi of supply chain ini adalah integrated supply and demand management within the across company. Saya ulangi. Jadi inti dari supply chain management adalah mengintegrasikan supply dan demand management antar, within, di dalam, dan across, antar perusahaan. Jadi supply chain sudah bicara antar perusahaan. Di dalam perusahaan juga antar perusahaan, supply chain. Oke? Nah, sekarang kita lanjut. Itu supply chain management ya. Nah, apa yang dimaksud dengan inventory atau persediaan itu? Ada banyak definisinya. 3 hal bisa kita jadikan referensi di sini. Inventory atau persediaan adalah in general sense, umumnya, begitu ya, secara umum gitu, didefinisikan stok. Nah, stok itu bahasa Inggrisnya. Kalau inventory bahasa Amerika. Ya, inventory in America, stock term used in UK. Nah, inventory itu apa? Stok atau barang. Oke, kalau ditanya orang, inventory itu apa? Stok atau barang yang tersedia atau yang dimiliki oleh siapa? Oleh perusahaan. For sale, untuk dijual. Ya, untuk dijual. Nah, tentu sekali ini khususnya kaitannya dengan bisnis. Contohnya begini. Kalau di perusahaan-perusahaan e-commerce, maka yang diinventorikan barang-barang di gudang itu tujuannya apa? Untuk dijual. Kalau Rana
Rana kan sering ke retail. Rana sering ke retail ya. Ya, contohnya kemana ke retail? Kemana? 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 Indomart, Alfamart, Yomart, atau kemana? Alfamart. Alfamart. Kalau di Alfamart kan, Rana lihat kan ada banyak barang-barang kan? Ya, Pak. Itu namanya inventory atau stok. Terus Alfamart kan mau jual kan? Jual kan barang-barangnya kan? Itu Iya, masuk Pak. secara umum, kalau dilihat di retail, maka inventory itu barang-barang yang disimpan untuk dijual lagi. Itu definisi pertama. Yang kedua, in a business sense, dalam pandangan bisnis, inventory itu adalah meliputi raw materials. Tahu raw material? Tadi kalau mau bikin sepatu, raw materialnya apa? Putri Salsabila? Ya, Pak. Apa tadi, Pak? Apa? Sol. Nah, gitu ya. Itu raw material. Oke. Nah, work in progress. Work in progress itu barang yang sudah diolah tapi belum selesai. Jadi tadi sol baru dirakit dengan kulitnya, tetapi belum finish, belum dipoles, belum diapa. Jadi barang setengah jadi, belum jadi aja barangnya. Kalau bikin kursi mah baru ada kakinya, baru ada dudukan, belum finish. Nah, yang terakhirnya itu adalah finish. Namanya finish berarti selesai. Finish good. Artinya produk jadi. Jadi inventory itu adalah barang-barang yang dimiliki perusahaan seperti raw material yang disimpan di gudang, work in progress atau in process yang sedang diproduksi, atau finish good yang siap dijual. Itu definisi kedua ya. Nah, definisi kedua. Definisi ketiga, apa yang dimaksud dengan inventory? Ini dari pandangan akademis maksud saya, dari pandangan akademis. Inventory itu berarti stock of goods, stok dari barang-barang which have demand, stok barang-barang yang ada permintaannya. Ya, stok barang-barang, kita nyetok barang apa? Karena ingin memenuhi permintaan. And supply, dan akan di-supply, dikirim gitu ya, akan dikirim in the market, ke perusahaan, ke pasar. Dan can be easily realized in cash, sehingga kita bisa mendapatkan uang. Ya. Secara umum definisinya, yang namanya inventory atau stok itu adalah barang-barang yang dimiliki oleh perusahaan yang terdiri dari, saya ulangi ya, coba dicatat. Inventory itu adalah barang-barang yang dimiliki oleh perusahaan, ya, bisa terdiri dari raw material. Sudah catat? Raw material, work in progress atau work in process, finished good, yang tersedia untuk dijual. Ya, finished good untuk terjual, itu maksudnya, kalau finished good-nya. Sudah? Paham anak-anak sekarang? Apa yang dimaksud dengan persediaan itu? Jadi, barang persediaan itu. Oke? Coba Salwa bacakan. Apa yang dimaksud dengan inventory? Inventory adalah barang-barang yang dimiliki oleh perusahaan, bisa terdiri dari raw material, work in progress, and finished good. Finished good. Ya? Oke, bagus. Itu yang dimaksud dengan yang dimiliki. Kalau yang belum dimiliki belum jadi inventory. Gitu. Misalkan kalau
Tadi yang ngejawab Salwa ya. Kalau Salwa di rumah menginventori apa? Yang dimiliki, barang yang dimiliki. Apa contohnya? Yang akan digunakan di rumah itu. Lemari, kasur. Tidak termasuk. Tidak termasuk itu maksudnya yang akan digunakan untuk aktivitas ini, aktivitas rumah tangga. Aktivitas rumah tangga. Rumah tangga. Coba. Kalau di perusahaan kan aktivitas perusahaannya itu adalah tadi kan raw material dan sebagainya. Tidak termasuk misalkan di perusahaan kan ada apa itu namanya, lemari, ada kursi. Tidak termasuk yang itu yang dibahas. Ini kita mau bahas yang bukan yang itu, inventory yang di sini. Raw material. Nah, kalau di rumah apa? Untuk kegiatan rumah tangga. Apa yang untuk kegiatan rumah? Apa coba? Oh, seperti yang dapur, bukan Pak? Dapur. Ya, bukan. Kalau dapur, masa inventory dapur? Ini barang. Barang, raw material. Apa raw material yang ada di rumah Salwa? Izin menambahkan, Pak. Hah? Ulangi. Izin menambahkan. Silakan. Ayo, bagus. Seperti kendaraan, Pak, dan handphone. Bukan. Oh. Dengarin. Barang bahan baku yang ada di rumah tangga. Masa kendaraan bahan baku? Bawang ya, Pak? Hah? Bawang. Bagus. Coba Rana sebutkan. Ayo. Sebutkan Rana. Sudah dapat itu tadi. Betul. Sebutkan. Bawang. Di dapur ada apa? Hah? Kemiri. Kemiri. Terus? Cabe. Ya, terus? Kacang panjang. Kacang panjang, kacang pendek. Terus? Terong. Apalagi? Makan pakai apa? Rana makan pakai apa itu? Belum makan, Pak. Beras. Apa? Bahan baku. Beras. Bagus. Terus apalagi? Lauk pauk. Garam, gula. Hah? Garam, gula. Minyak goreng. Ada ikan, daging, telur. Begitu kan? Itu maksudnya bahan bakunya itu. Sama seperti yang di perusahaan, bahan baku. Maksudnya. Ya, bahan baku itu. Jadi tidak termasuk kendaraan, mesin, ada misalkan meja, lemari. Gitu. Tidak. Ini yang kita bahas ini terkait dengan kita batasi, yaitu memang barang-barang juga. Misalkan ada lemari, mobil, dan sebagainya. Ya, itu namanya barang-barang inventaris. Gitu ya. Inventaris. Nah, ini kita batasi itu yang ini. Inventaris ya, yang digunakan. Gitu ya. Oke. Baik. Kita lanjut. Tadi kan inventory ya. Sekarang ada inventory-nya di manage. Gitu. Kan tadi kan barang. Mengapa barang ini mesti di manage? Coba, siapa yang bisa jawab? Mengapa barang itu mesti di manage? Fadila Kurnia. Fadila, kenapa barang mesti di manage? Coba nyalain ini ya. Unmute ya. Kenapa? Barang mesti di manage. Karena untuk proses pengorderan, bukan Pak? Proses pengorderan. Bayangkan kalau barang itu tidak di manage, tidak diatur. Misalkan barang mau beli berapa? Beli aja satu. Atau beli berapa? Belilah 1000 unit. Atau beli 1 juta unit. Mesti diatur nggak berapa yang mesti dibeli itu? Iya. Nah, mesti diatur kan? Kemudian mesti disimpannya di mana? Sudah aja digeletakin tuh aja tuh di pinggir jalan barang. Di Misalkan, gudang. Simpan di gudang kan? Simpan Ya. di gudang juga kan? Rak ya. Disimpan di rak ya. Ya. Maintain, atur barang-barang inventory itu. Terus kalau jumlahnya banyak, mesti dihitung nggak jumlahnya?
Dihitung, Pak. Nah, kualitasnya mesti dijaga nggak supaya jangan rusak? Iya, harus Nah, dijaga kualitasnya. itu kan. Jadi barang-barang itu mesti di-manage. Artinya kalau di dalam manage itu dalamnya ada apa? Konsep manajemen. Apa aja Fadilah? Konsep manajemen. Pertama, Komponen. ya konsep manajemen itu P, O, A, C. POEC. What? Pernah ingat? P, O, A, C. Planning, organizing, actuating, and controlling. Jadi direncanakan, diorganisasikan, diarahkan pengerjaannya, dan dikendalikan barang-barang itu. Ya, nah, itu loh saudara sekalian. Jadi barang mesti di-manage dengan baik. Oke? Nah, baik, kita lihat sekarang ini definisinya ya. Inventory management refer to the process of ordering. Inventory management itu mengacu kepada proses ordering. Ordering tahu kan? Pemesanan. Storing, penyimpanan. Using, penggunaan. And selling, dan penjualan. Mulai dari pesan, simpan, guna, jual. Gitu. This includes the management of raw material, component, finished product, as well as, dan juga warehousing and processing such item, untuk semua barang-barang tersebut. Ya. Oke. Lanjut. Definisi yang kedua. Definisi yang pertama. Oke. Definisi yang kedua katakan bahwa inventory management refer, mengacu kepada practice and process. Jadi praktek dan pemrosesan apa? Pemrosesan pengendalian persediaan pada tingkat. Jadi gini, to control inventory holding level. Pertama, untuk mengendalikan tingkat persediaan. Tingkat persediaan yang dikendalikan. Tingkat itu maksudnya apa? Jumlah. Kalau tadi Rana di rumah jumlah nyimpan beras itu dikendalikan nggak? Jumlahnya berapa? Kalau beli beras berapa? Misalkan 1 karung atau 2 karung atau 10 kilo begitu. Sekali beli berapa? Berapa banyak, Rana? 1 karung. 1 karung. Nah, 1 karung. Tidak belinya 1 butir beras, ya kan? Atau 1 kilo, cuma belikan repot kan? Kalau cuma beli 1 kilo, berapa kali beli ya? Nah, itu dikendalikan levelnya dan status persediaannya. Sekarang tinggal berapa beras, misalkan ya. Nanti kalau sudah tinggal segini beli lagi beras. Apakah Rana di rumah itu, Rana ya, kalau berasnya sudah habis baru beli beras lagi? Sudah nggak ada beras, betul? Enggak kan? Sudah tinggal berapa kilo, misalkan 2 kilo, beli lagi ya. Itu namanya level. Kita mengontrol level inventory. Di perusahaan juga begitu, dikontrol. Persediaannya berapa, beli lagi. Supaya jangan kehabisan. Ya. Jadi inventory management mengacu kepada proses pengendalian tingkat persediaan yang dimiliki maksudnya. Kedua, meminimasi ongkos dan bottleneck, dan juga memanage current dan future stock requirement, dan memanage kebutuhan stok saat ini dan akan datang.
Jadi di manage stok saat ini dan akan datang. Itu ya. Supaya apa? Kita nanti bisa menggunakannya. It is used to manage requirement service level for internal and external customer inventory visibility in supply chain. Oke. Dua definisi. Inventory management. Jadi memanage inventory-nya. Kalau tadi kan inventory barang-barang ini perlu di-manage. Dalam rangka apa tadi? Minimasi cost dan juga menjaga tingkat level dari inventory tersebut. Nah, sekarang saudara ada terminologi yang lain, namanya material management. Material management. Kalau material management bicaranya lebih luas daripada inventory. Ya, ini kegiatan material management ini. Coordinated activity, aktivitas dalam hal mengkoordinasikan, merencanakan, and controlling, dan mengendalikan both the time and the material flow, baik waktu maupun aliran material, dan informasi yang cakupannya mulai dari satu, identifikasi barang itu. Yang kedua, cataloging, mengkatalog barang. Ketiga, menetapkan standarisasi. Keempat, menentukan demand ini, need determination, menentukan demand-nya. Kelima, penjadwalan, penerimaan, dan pengiriman barang. Keenam, procurement, pembelian barang. Ketujuh, pemeriksaan barang. 8, pengendalian barang, mulai dari barang masuk sampai barang itu jadi finished good, dikendalikan quality control, pengendalian kualitas barang. 9, packaging barang. 10, storage, menyimpan barang. 11, mengendalikan persediaan. 12, mendistribusikan barang. 13, disposal, pembuangan barang. Barang-barang yang sudah rusak dan sudah tidak dipakai didispose, dibuang, dimusnahkan. Jadi ruang lingkup dari material management dia banyak. Kita inventory khusus membahas tentang kaitan dengan ini, inventory control. Ya, inventory control. Tidak bicara kita tentang quality control, inspection, ya, packagingnya, distribution tidak bicara. Kita bicara tentang inventory control. Jadi inventory control itu bagian dari material management. Di mana material management itu dia lebih luas cakupannya, kegiatan-kegiatannya itu. Ya, jadi kalau ada orang yang tanya nanti tentang material management, material management itu cakupannya lebih luas, mulai dari mengidentifikasi barang sampai dia disposal dari barang-barang tersebut. Disposal ataupun musnahkan barang itu. Oke. Ya. Kemudian ini ruang lingkup dari material management. Ruang lingkup material management gambarnya. Terlihat ya, ruang lingkup material management. Bawahnya adalah logistik management, mulai dari aktivitas inbound ini sini. Kiri ini kan aktivitas inbound. Kemudian di kanannya aktivitas outbound. Sebentar, ini customer. Nah, ini outbound ya. Physical distribution. Outbound ini material management ini adalah yang inbound. Oke. Yang tadi kita bicarakan material specification, negotiation. Mau beli barang kan mesti ada negotiation, buying activity. Nah, kita tidak membahas yang ini. Kita khusus membahas tentang inventory control-nya saja. Pengendalian persediaannya saja. Jadi membicarakan material itu panjang, lebar, dan dalam. Nah, gitu ya. Kita bahas tentang inventory control-nya aja mata kuliah. Karena itu mata kuliah ini sebenarnya inventory management. Khusus di inventory-nya saja. Oke? Paham ya? Ini saya kasih ruang lingkup besar semuanya biar saudara-saudara tahu bahwa kita itu berada di mana. Apa yang kita bahas dalam konteks logistik,
dalam konteks supply chain, dalam konteks material management, posisi inventory kita jelaskan di sini tadi. Oke? Kita lanjutkan. Mengapa inventory itu penting? Ya, ini saya tunjukkan. Ini ada gambar diagram pie. Oke ya, gambar diagram pie ini. Nah, dari gambar diagram pie ini kita lihat ya, diagram pie ini. Yang paling besar persentasenya apa? Coba saya tanya lihat gambarnya ya. Fajar Nur Fadilah. Lihat gambarnya Fadilah. Yang paling besar persentasenya apa? Cost of goods and service purchase. Nah, jadi gambar lingkaran semuanya ini, Fajar ya. Jangan dimatikan dulu Fajar, kita komunikasi ya. Oke, Fajar. Nih. Gambar lingkarannya semua ini, coba baca nih kursor saya. Ini apanya? Percentage distribution of sales dollars of the average US. Sales saja. Ini yang saya lingkarin ini. Sales. Ya, sales itu artinya penjualan. Kalau kita menjual barang, harganya misalkan barang itu 1 juta. Ya, 1 juta. Barang yang 1 juta itu terdiri dari 56% bahan bakunya. Ini, barang-barang yang kita beli. Barang, cost of goods and service. Barang dan jasa yang kita beli untuk mendapatkan bahan baku tadi itu. 56%. Terus, 21,4% itu upah, salary dari tenaga kerja. Upah tenaga kerja. 16,7% pengeluaran-pengeluaran lain, termasuk promosi, pajak, dan sebagainya. Oke? Dan 5,9% itu adalah profit kita, kurang lebih 6%. Wajar? Mana tadi? Wajar. Jadi, kalau kita dari harga barang 1 juta itu, 56% adalah bahan baku, bukan? Atau inventory. Ya, inventory. Artinya kalau kita bisa minimasi atau optimasi penggunaan inventory, maka net income kita akan makin besar. Katakan yang lainnya tetap. Maka net income ini akan makin besar. Ini contoh. Lihat Fajar. Kalau industri ya, industri ini misalnya. Fajar merokok nggak ini? Alhamdulillah tidak, Pak. Tidak ya. Nah, ini ada industri tobacco. Itu 35,8% itu adalah rasio antara barang-barang yang dibeli dengan penjualan. Ini kolomnya barang-barang dibeli, ini penjualannya. Tetapi food and kindred product, barang-barang makanan itu ya, 65,4%. Bahan bakunya dibagi dengan harga barangnya itu 65,4%. Atau seluruh industri ini, seluruh industri dirata-ratakan 56%. Jadi bahan baku atau inventory itu mahal harganya. Ya, di perusahaan itu mahal. Menyetok barang itu mahal. Jadi kalau Fajarnya kita menyetok barang terlalu banyak, akibatnya akan apa? Fajar, misalkan pabrik makanan, mau bikin makanan, misalkan Fajar mau bikin makanan, produk makanan, misalkan pisang lah, pisang sale umpamanya ya, kan bahan bakunya pisang. Kalau Fajar menyetok pisang terlalu banyak, akibatnya apa? Akan ada kemungkinan pisangnya menjadi busuk gitu, Pak. Busuk atau rusak. Dan juga Fajar mesti mengeluarkan modal banyak kan untuk nyetok barang. Kalau gitu kan mesti dipikirkan berapa jumlah yang secukupnya untuk aktivitas produksinya ya. Gitu kan? Nah, jadi itu perlu kita manage. Oke. Ini saya punya gambar yang disebut gambar return on investment. Ya, return ROI, return on investment. Nah, return on investment ini ROI ini kalau kita berusaha bisnis, kita ingin ROI-nya itu tinggi. Return pengembalian terhadap investasi. Jadi kalau Rana investasi 1 juta,
pingin baliknya jadi 2 juta atau 3 juta. Jangan investasi 1 juta, baliknya cuma 500.000, rugi kita. Gitu kan? Nah, kita pingin untung. Nah, ROI ini terdiri dari apa? Return ini. Terdiri dari aset yang kita miliki, kemudian operating cost. Kalau kita ingin memproduksi barang tadi pisang saleng, kita kan ada tenaga kerja, ada bahan baku, ada ongkos-ongkos tidak langsung. Itu semua jadi cost of sales. Ditambah dengan di sini ada penjualan dikurang ongkos, itu jadi keuntungan. Ya kan? Penjualan dikurang ongkos-ongkos, ya dijual harganya 100.000, ongkos-ongkos 75.000. Itu namanya operating income. Ya, pendapatan kita atau keuntungan kita. Nah, keuntungan ini dibagi penjualan itu namanya profit margin. Profit marginnya berapa persen? Misalkan gini, operating income-nya 400.000, penjualannya 5 juta, maka profit marginnya 8%. Ya, 8%. Oke. Sekarang begini, kalau kita berhasil menghemat bahan baku, menghemat penggunaan bahan baku, beli dalam jumlah yang cukup, yang asalnya harganya 2.300.000, kita bisa optimasi, entah negosiasi atau bagaimana, tinggal jadi 2.185.000, ini akan berdampak terhadap cost of sale-nya juga turun. Sehingga operating income-nya juga naik, yang asalnya 400 jadi 515. Sehingga kalau dibagi dengan ini, profit margin-nya lebih tinggi 10,3%. Di sisi bawahnya, barang yang kita simpan itu tadi jadi aset namanya ini. Jadi inventory. Kita sebut sebagai inventory. Kalau kita bisa minimasi inventory dari 500 jadi 475, maka ini juga akan mengakibatkan current aset kita juga itu akan menurun. Nah, current asset dibagi dengan fixed asset itu jadi namanya ditambah. Saya ditambah. Jadi total asset ini plus ya. Total asset. Total asset sales-nya, penjualan dibagi total aset namanya asset turnover. Gitu ya. Jadi rugi kita kalau asetnya banyak tetapi tidak bisa menghasilkan keuntungan bagi kita. Misalkan Fajar itu punya mesin, punya truk, punya tanah, punya macam-macam, tetapi dari aset ini tidak bisa menghasilkan keuntungan, tidak bisa menghasilkan penjualan untuk kita, maka rugi. Kenapa? Karena kita harus membiayai aset itu. Jadi aset itu harus bisa mendatangkan manfaat kepada kita. Itu yang disebut sebagai aset turnover. Jadi barang-barang yang kita miliki itu harus ada manfaatnya. Kalau barang-barang itu merugikan kita, maka barang-barang itu harusnya dibuang atau dijual atau dimusnahkan. Beli mobil, tapi mobilnya merongrong, sebentar rusak, mau dipakai rusak, merongrong. Maunya mobil itu dipakai bisa jalan terus, bisa untuk bisnis, bisa untuk ke kantor, bisa untuk dagang dan sebagainya, menghasilkan uang. Itu namanya aset turnover. Pinginnya aset turnover Fajar tinggi apa rendah? Tinggi. Tinggi. Pinginnya tinggi. Profit margin inginnya tinggi apa rendah? Tinggi. Tinggi. Jadi kita pingin ini tinggi, kalau dikalikan jadi ROI-nya juga tinggi nih, 13. Caranya gimana? Salah satu cara, yaitu kita memanage inventory. Ya, jadi saya ingin tunjukkan dari segi keuangan, memanage inventory bisa meningkatkan kinerja perusahaan dalam hal keuangan. Oke? Paham, saudara? Ada yang mau ditanyakan nggak? Sampai di sini. Gimana? Safira, menarik nggak belajar inventory? Memanage inventory bisa meningkatkan kinerja keuangan kita. Menarik nggak belajar inventory, Safira? Menarik, Pak. Menarik ya, penting ya belajar inventory kan? Penting. Itu tujuannya untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Kalau dilihat dari segi keuangan itu meningkat. So, kalau kita bisa memanage ini dengan baik, kita bisa meningkatkan keuntungan perusahaan, termasuk di rumah.
Jadi kalau kita bisa memanage inventory kita dalam jumlah yang bagus, itu jadi tidak mubazir barang-barangnya. Nanti barang-barang beli terlalu banyak rusak. Terlalu sedikit repot kita. Harus pergi cari lagi barangnya. Jadi kita stok dalam jumlah yang optimal. Aliran inventory ya. Nih, barang kita pesan datang receiving namanya. Penerimaan. Receive itu penerimaan. Setelah diterima, diperiksa. Diperiksa masuk stock room sementara atau gudang. Nanti akan digunakan di manufaktur kan? Setelah digunakan jadi finished good ya barangnya kan. Kemudian dikirim ke pelanggan. Nah, ini namanya inventory flow, alirannya. Ngalir barangnya. Inventory itu terdiri dari apa aja? Yang tadi kita bicarakan. Supplies. Contoh supplies ini, barang-barang yang digunakan untuk organisasi. Contoh pensil, paper, lampu, flash disk, barang-barang spare part. Nah, ini kita kategorikan namanya supplies. Yang kedua, raw material. Goods purchased from supplier to be used input in the production process. Untuk diproses lebih lanjut. Seperti tadi, apa tadi? Sol, kulit, lem, dan sebagainya. Ya. In process good, semi finished good, barang setengah jadi. Belum beres dia ini, karena baru dirakit, tapi belum jadi finished good. Kalau finished good, sudah jadi final product. Jadi sepatu siap dijual. Termasuk kardus-kardus dan sebagainya, itu termasuk dalam barang-barang raw material. Ya, raw material. Ya. Kardus, dan sebagainya nanti, kardus yang untuk membungkus barang, kertas, dan sebagainya. Itu kan untuk membungkus sepatu ya. Termasuk. Kalau kita lihat di mana aja inventory, ini in transit, kan dikirim, sudah jadi barang kita itu sebenarnya. Cuman dia sedang dalam perjalanan. Di gudang, raw material. Masuk proses produksi, tahap 1, tahap 2 namanya WIP. Apa kepanjangannya WIP? Fadilah? Fadilah kepanjangannya WIP apa? Ya, Pak. WIP apa kepanjangannya? Work in process, Pak. Ya, bagus. Work in process atau work in progress. Nih, bentar. Setelah jadi namanya barangnya jadi finish good. Jadi istilah ini harus dihafal. Raw material, work in process, finish good. Nggak susah kan ngapalnya kan? Raw material, bahan baku. Raw itu bahan baku. Work in process, barang setengah jadi atau semi finished good. Yang ketiga, finish good atau produk jadi. Produk akhir, finish good. Oke? Sekina, gampang ngapalinnya? Sekina, coba sebutkan barang-barangnya apa? Apa? Raw. Tadi ketinggalan satu, Pak, raw material. Terus, work in in process. Nih, work in process. Work in process ya. Terus, finish good. Nah, minimal 3 itu. Tambah satu lagi, supplies. Ya, barang supplies. Oke. Terus, tipe-tipe inventory sebenarnya, tipenya tadi sudah disebutkan. Ini secara lebih detail. Ada direct, ada indirect. Direct tadi itu untuk produksi atau work in progress, finish good, MRO. MRO, tahu nggak kepanjangannya? MRO. Nih, kalau sudah lupa nih. MRO. Maintain, repair, operation. Sebentar. Saya ketik dulu. Maintenance, repair, operation. Nah, itu. Operation. Nah, itu MRO. Maintain, repair, operation. Maintenance, repair, operation. Atau ada juga disebut material repair operation. Barang-barang yang dalam bahasa lain spare part. Spare part ya. MRO itu spare part. Spare part apa? Spare part apa? Tahu nggak, Sofwan? Spare part apa? Bahan baku, Pak.
Bukan spare part. Bahan baku itu dari raw material. Ini spare part. Suku cadang, Pak. Suku cadang. Suku cadang atau spare part. Spare part dari apa? Dari suku cadang apa? Suku cadang apa? Kan pabrik punya mesin. Ya, suku cadang mesin. Maksudnya Noval ya. Suku cadang mesin. Itu namanya MRO. Kalau mesinnya rusak kan mesti diganti spare part-nya. Nah, miscellaneous inventory ini barang-barang penunjang. Contoh tadi kardus, brandnya itu ini. Brand itu seperti misalkan ada Aqua, ada apa gitu brand ya, labeling, label dan sebagainya. Barang-barang penunjang yang nanti akan dirakitkan. Barang-barang penunjang, kotak, dus, wrap, label dan sebagainya. Ada lagi indirect inventories. Ini inventory yang sedang ditransport, inventory buffer. Buffer itu artinya dia decoupling itu cadangan. Atau buffer ya, cadangan ini. Inventory yang berkaitan dengan musiman. Lot size inventory, inventory yang ukurannya sudah ditentukan dan inventory antisipasi. Saya lanjutkan. Kita lihat inventory management. Ya. Inputnya tadi apa? Raw material, consumable, maintenance item, kemudian maintenance item, packing material, local purchase item. Ini input. Diproses jadi namanya work in process atau semi-finished production. Bisa juga dalam proses itu ada waste atau scrap. Tahu nggak Melissa yang masuk dengan waste? Nih, wastes itu waste atau scrap. Waste itu sisa. Jadi kalau misalkan Grace Melissa, Grace ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Kan beli kulit tadi atau beli bahan kulit. Kan itu kan dipotong untuk menjadi sepatu ya, potong ya. Kan ada sisanya kan? Ya, Betul nggak? Sisa itu namanya waste. Kalau bikin ini, Grace, kalau bikin tahu, bahan bakunya apa? Tahu, bahan bakunya apa? Susu kedelai, Pak. Susu kedelai. Bukan bahan bakunya. Itu mah bahan bakunya. Bikin tahu, bahan bakunya apa? Kedelai, bukan susu kedelai. Bahan bakunya kedelai kan? Nah, kedelai dimasak, diproses, baru digiling jadi susu kedelai kan? Ada ampasnya nggak? Ada ampasnya nggak? Ada, Pak. Nah, Ada. itu ampasnya namanya waste. Ampas tahu itu. Jadi barangnya, barang sampingannya yang tidak digunakan. Tapi kalau ampas tahu itu bisa dijual. Ya. Ada lagi scrap. Scrap artinya rusak. Diproduksi bikin, ya, tapi rusak. Barangnya salah potong, akhirnya terlalu pendek. Gitu. Tidak bisa dipakai lagi, rusak. Nah, itu namanya scrap atau reject. Masalahnya, reject atau defect. Nah, itu istilah-istilah ya. Sama ya, scrap, reject, defect. Terus outputnya apa? Outputnya finished good. Ini barang-barang yang rusak atau reject atau barang-barang sales return dikembalikan, sudah jadi finished good dikirim ke sana tapi sampai di retail rusak dikembalikan ke kita. Barang-barang yang di repair, diperbaiki, atau barang-barang promosi, kita produksi untuk promosi. Ya, oke. Fungsi inventory ini apa? Untuk meet anticipated demand. Fungsinya pertama, kan ada permintaan. Oke. Kan misalkan bikin sepatu, itu kan ada permintaan sepatu. Ya, coba Noval bayangkan, kita mau produksi sepatu, tapi tidak ada persediaan bahan baku. Bagaimana? Bisa nggak produksi? Nggak bisa diproduksi, Pak. Nggak bisa diproduksi kan? Nah, sekarang gini, ada permintaan itu 1000, tapi bahan bakunya cuma tersedia 500 sepatu. Bagaimana? Berarti untuk diproduksinya hanya bisa setengahnya, Pak. Setengahnya kurang ya.
Kurang ya berarti Nafal ya. Jadi kalau misalkan ada event-event tertentu, Idul Fitri dan perayaan-perayaan yang lainnya butuh banyak sepatu, anak sekolah butuh sepatu, kita perlu menyetok inventory untuk mengantisipasi permintaan. Jadi kita stok inventory. Tiba-tiba ada permintaan meningkat, kita siapkan persediaannya supaya bisa memproduksi tadi. Kemudian kalau tidak ada persediaan, ini maka tentu sekali aktivitas produksi tidak lancar, tidak smooth. Mau bikin barang, bahan bakunya belum ada, pesan dulu, nunggu, ya kan? Nah, yang terakhir adalah decoupling operation. Ini adalah untuk buffer atau stok, buffer, ya, untuk stok. Jadi disimpan di persediaan supaya nanti kalau ada kebutuhan tinggal dikeluarkan. Inventory management objektif tujuannya adalah pertama sini, preventing, prevent itu adalah menjaga dead stock or perishable. Jadi jangan sampai barang-barangnya itu dead stock. Kan kita memanage inventory tujuannya apa? Dead stock ini begini maksudnya. Dead itu apa artinya? Mati kan? Ya mati. Jangan sampai barang itu expire. Karena terlalu banyak dibeli jadinya expire. Rugi atau untung itu? Anindita. Kalau barang-barangnya sampai expire yang kita simpan di gudang. Rugi, Pak. Rugi, karena itu di-manage supaya jangan sampai dia berlebih sehingga dead stock. Begitu, ya. Jadi kita mesti optimal inventory level katanya. Yang kedua itu adalah optimize storage cost. Optimizing storage cost. Kan kita nyimpan di gudang. Kalau terlalu banyak barang yang disimpan, maka gudangnya tidak cukup. Betul nggak? Maka melimpah keluar. Jadi kita harus hitung jumlah persediaan yang cukup sehingga kita bisa meminimasi atau mengoptimasi cost storage. Ongkos persediaan ini. Reduce the chain, kemungkinan maintain excessive stock. Jadi memaintain bagaimana supaya jangan terjadi kelebihan persediaan. Itu mesti di manage itu. Ya. Kemudian maintaining sufficient stock. Sufficient itu artinya suffice yang mencukupi. The production department need not to worry about shortage. Nah, bagaimana supaya cukup? Harus di-manage. Jadi jangan sampai mau produksi katanya tidak ada persediaannya. Jadi kita harus maintain dalam jumlah yang cukup. Jumlah di persediaan di gudang itu harus cukupnya. Kemudian enhancing cash flow. Ini penting. Bagaimana dengan persediaan itu kita manage supaya kita cash flow-nya tetap ada, lancar. Jangan sampai barang tertanam kalau uang sudah tertanam di persediaan, itu kan persediaan itu nanti baru dapat uang kalau kita bisa menjualnya. Jadi disebut sebagai inventory has a significant impact the cash flow. Kenapa? Kalau kita beli dalam terlalu banyak, uang beku tertanam di gudang. Jadi kita beli dalam jumlah yang optimal. Dan yang terakhir, reduce purchase cost of good. Mereduksi ongkos pembelian dari barang-barang tersebut. Jadi kalau beli terlalu banyak, itu mengakibatkan kita kerugian. When there is a constant purchase of good or stock, the organization can ask for discount. Jadi ini kita negosiasi agar dapat diskon atau dapat promosi dari mereka itu, sehingga kita dapat meminimasi ongkos pembelian. Itu gunanya inventory management. Oke? Nah ini bagian ini apa nih? Benefit ya, benefit inventory. Ada 10 benefit manfaat inventory itu. Meskipun ada moderat, ada manfaat. Jadi moderat kalau terlalu banyak atau sedikit, dia moderat. Tapi rata-rata dia dengan di-manage dengan baik, kita punya keuntungan-keuntungan mengenai inventory. Mulai dari meningkatnya penjualan, bisa increase information transparency, ya, no item are received. Jadi kita tahu kapan itemnya datang, kapan itemnya keluar. Bisa mengimprove delivery performance kita kepada pelanggan, bisa shortest lead time dalam hal pengadaan barang ke pelanggan. Kemudian dengan kita memanage inventory dengan baik, manfaatnya lower cost. Lower cost artinya apa? Ongkos inventory bisa menurun, bisa meningkatkan increase employee efficiency,
dalam hal penggunaan barang-barang ini ya. Perencanaan yang baik dengan adanya inventory management ini ya. Kemudian juga decrease, menurunkan stock out. Barang-barang yang stock out, artinya kekurangan persediaan. Increase customer loyalty. Kenapa loyal? Karena kita bisa mensuplai ke mereka secara continue. Jadi dia loyal. Gitu ya. Kalau barang kita sering tidak ada, dia pindah ke barang yang lain. Increase inventory turnover, seperti yang saya tunjukkan tadi di grafik tadi. Dengan di-manage dengan baik, ITO kita, inventory, turnover kita bisa meningkat. Baik. Nah, sekarang ini bagian terakhir. Bagian terakhir ya. Tugas saudara masing-masing. Di-upload nanti di VL. Tugasnya begini saya jelaskan. Each student, setiap mahasiswa, choose a manufacturing company. Misalkan Safira Nursi memilih pabrik sepatu Nike, umpama ya, pabrik sepatu Nike. Jadi harus manufaktur ya, dipilih sini supaya kelihatan jelas barangnya. Contoh. Terus explain the type of company scope. Jelaskan ruang lingkup kerja perusahaan ini. Sepatu ini pabrik Nike itu lokasinya di mana, memproduksi apa saja tipenya, ya kan, bahan bakunya apa saja. Oke? Nah, itu pertama. Yang kedua, jelaskan the supplies use. Supplies itu barang-barang supplies. Dia pakai apa barang-barang supplies ini? Kan tentu sekali di kantornya pakai kertas, pensil, pulpen, dan sebagainya ya. Oke. Terus raw materialnya. Raw materialnya apa aja? Kalau bikin sepatu tadi ada sol, kulit sepatu, kemudian lem, paku, dan sebagainya. Kemudian barang-barang in prosesnya apa aja? Kemudian finish good-nya apa? Sepatu, merek Nike, tipe apa? Semuanya lengkapi dengan gambar. Di mana saudara dapatnya? Browsing di internet. Browsing di internet. Oke? Browsing di internet untuk mengidentifikasi, intinya mengidentifikasi barang supply, raw material, in process, finish good. Dan dia mengendalikan persediaan menggunakan sistem apa? Jelaskan ini. Oke? Terus nomor 7, lengkapi dengan foto-foto. Foto-fotonya, barang-barang supplies-nya, raw material, foto produknya, barang setengah jadi, sistemnya, dan sebagainya. Oke? Semuanya dikopikan ke file Word, kasih cover di depan, atau pakai PPT juga boleh, ya. Cover depan, kemudian ada halaman-halaman yang isinya itu, kemudian rekam dalam PDF. Upload filenya ke VL. Uploadnya kemana? Ke VL, di sini. Ya, VL. Nah, upload ke sini ya. Nanti di sini. Submission. Masukkan file saudara di sini. Paling besar 5 mega. Karena itu file PDF saja ya. Di-convert jadi 5 mega. Nanti saya akan kasih nilai. Ini sudah ada berapa orang yang sudah masuk di sini ya. Ya, saya lihat ini kan sudah ada ini ya. Rana, Putri, Grace, Indri. Nanti upload di sini. Uploadnya di mana? Di assignment ini. Nih, assignment 1. Ya, uploadnya di assignment 1 ini. Ada pertanyaan? Noval, jelas Noval? Coba nanti kalau ada teman-teman Noval yang mau tanya, nanti ke Noval. Deadline-nya kapan, Pak? 1 minggu. Jadi sampai minggu depan, ada tugas lagi minggu depan. 1 minggu ya. Jadi deadline-nya 1 minggu. Di sini dibatasi, saudara, waktu uploadnya. Time remaining 5 day, 13 hari. Sebentar. Mau sekarang tanggal berapa ini? Saya perbaiki dulu deadline-nya. Sekarang tanggal 22. Tanggal 22. 22 ya. 22 berarti Jumat depan tanggal berapa? Tanggal 29, Pak. 29 ya? 29 ya? Nih, tanggal 29 ya. 29 Noval, betul?
Jumat Iya depan? Pak, 29 Oktober. Nah, 29 ya. 29, oke. Nah, 29 Oktober pukul 23 malam. Oke? Gampang bikinnya ya, browsing di internet masing-masing orang satu tugas, tidak boleh sama. Ada Izin pertanyaan? bertanya, Pak. Noval, ada pertanyaan, Noval? Ada Pak, untuk pengerjaannya itu menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya Pak? Boleh pakai bahasa Inggris. Oh. Bagus, kalau pakai bahasa Inggris bagus. Pakai bahasa Inggris bagus. Ya. Jadi perusahaannya boleh dalam negeri dan luar negeri. Capture aja gitu. Pakai bahasa Inggris ya. Harus ada nama saudara ya. Nama praktikum 1 tulis. Praktikum 1 ini isinya. Oke. Nah, begitu ya. Jadi cover depannya kalau pakai PPT, saudara pakai PowerPoint berarti covernya ada cover terus halaman 1, 2, 3, 4. Jadi ukur-ukur lah 5, 7 atau 8 halaman sudah cukup. Ya. Atau pakai file Word juga boleh, capture kemudian di PDF-kan. Yang penting ada di depan ada covernya. Pakai file Word, pokoknya semuanya di PDF-kan supaya dia kapasitasnya cukup di sini ya. Nah, begitu. Ada pertanyaan lagi, Daval? Berarti untuk pengumpulan tugasnya tadi nama, NPM sama tugas praktikum gitu Pak? Tugas praktikum 1. Tugas praktikum 1 ini ya. Di covernya ditulis tugas praktikum 1. Nama, Naufal Bagus, NPM, tugas praktikum 1. Baik Pak. Ya. Nah. Ada yang lain? Ya, tidak boleh diupload di grup, uploadnya di sini. Supaya ada datanya di sini ya. Tidak terima saya upload di grup. Uploadnya di sini, di assignment ini. Baik, begitu saudara-saudara ya. Perkuliahan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya semua ya. Saya doakan semoga semuanya sehat walafiat ya. Sehat walafiat beserta keluarga. Dan tentu sekali sukses untuk semuanya ya. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.